Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ya, saya bisa membuatkan video lagi. Dimana untuk kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana caranya merakit sebuah power yang seperti ini ya, yang speknya seperti ini dan yang memiliki kelengkapan di dalamnya seperti ini. Sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang selama ini mengikuti channel saya ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang baru hadir dan disarankan untuk memencet tombol subscribe-nya ya guys. Agar channel ini semakin ramai dan membawakan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ke video tutorialnya guys. Oke rekan-rekan, sebelum kita merakit sebuah amplifier, kita harus mengumpulkan bahan-bahannya juga. Seperti trafo, bisa menggunakan trafo bundar seperti ini dan juga bisa menggunakan trafo kotak. Untuk trafo yang saya gunakan dalam video ini trafo bundar CT 45 volt AC, dan untuk voltase ekstranya 15 CT dan 12 volt. Selanjutnya ada rangkaian power supply, di mana rangkaian ini terdiri dari elko dan dioda kotak yang 4 kaki. Untuk video kali ini saya menggunakan elko atau kapasitor dengan merek SR Audio. Voltasenya 100 volt dan kapasitasnya 10.000 mikro. Untuk rekan-rekan bebas ya mau menggunakan elko bervoltase berapa dan kapasitasnya berapa. Yang penting sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau bisa ambil kapasitornya yang di atas voltase trafonya ya. Sini saya mengambil yang 100 volt karena trafo yang saya gunakan 45 CT itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Selanjutnya kit power. Di sini saya menggunakan driver SOCL 506, di mana driver ini sudah dilengkapi dengan speaker protect dan fuse juga. Dan driver ini juga sudah TEF. Untuk rekan-rekan juga bebas mau menggunakan driver yang kayak apa ya, sesuai keinginan aja. Di video kali ini saya hanya menggunakan SOCL 506 driver yang menggunakan heatsink 2U. Dan selanjutnya ada juga Softstar. Jadi Softstar adalah alat bantu ya untuk menurunkan arus peralatan listrik yang memiliki daya besar guys, seperti trafo 10 ampere yang saya gunakan saat ini. Juga bisa untuk TV-TV tabung dan seperti alat-alat induksi lainnya. Jadi Softstar juga sangat berguna untuk merakit sebuah power amplifier ya. Lalu di sini saya juga menggunakan power supply untuk kipasnya ya nanti, karena saya menggunakan kipas DC. Dan power supply ini saya merakit sendiri guys. Jadi di sini ada beberapa soket, dimana soket yang pertama ini adalah soket input dan yang lainnya adalah output. Lalu selanjutnya ada kipas box atau biasa disebut fan DC ya, atau fan AC. Di sini saya menggunakan yang DC dan yang high speed. Dan di sini juga ada kabel, di mana saya menggunakan kabel 3 kali 1,5 untuk power yang akan saya rakit ini ya. Lalu selanjutnya kita juga membutuhkan box jika kita ingin membuat power agar terlihat rapi. Jadi kita menggunakan box power yang ada di pasaran. Di video ini saya menggunakan box CA10. Untuk rekan-rekan bisa menggunakan box yang lain ya. Lalu untuk aksesoris boxnya sendiri, yang pertama ada panel depan. Jadi panel depan ini terdiri dari lampu indikator, volume, dan input-input ya. Lalu di bagian belakang box ini adalah output ya, nanti output bagian speaker menggunakan jack Canon. Ini adalah input menggunakan jack XLR, input-inputnya dan linknya. Binding post juga adalah output speaker, dan selanjutnya juga ada fuse atau rumah skring, dan di dalamnya juga ada skringnya.
Tentunya ada saklar, jadi ini komponen yang cukup penting. Lanjut untuk video tutorialnya. Oke, setelah box kita bongkar, lalu kita lubangin ya bagian sini sesuai komponen yang akan kita pasang seperti elko, softar, power supply dan lain-lain. Kita lubangin sesuai keinginan kita, tata letaknya, lalu kita kasih spacer juga ya. Setelah semuanya sudah seperti ini, tinggal kita pasang komponennya guys. Oke. Jadi biasanya saya pasang dulu drivernya guys. Yang paling mudah kita pasang dulu di sini ya. Kita buat pakai baut bur. Dan yang sebelah kirinya juga pasang di sini ya. Lalu kita balik guys agar lebih mudah pemasangannya. Ups. Agar nanti mudah dan rapih. Untuk step heatsink saya menggunakan 2 skrup 2 baut. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah dipasang drivernya di box ini, tinggal lanjut ambil komponen yang lain. Selanjutnya kita pasang komponen yang lain seperti softar dan power supply kipasnya guys. Saya pasang softar di sebelah sini. Jadi untuk tata letaknya itu terserah ya, terserah rekan-rekan semua. Dan ini adalah power supply-nya. Oke, di sini sudah terpasang untuk drivernya, kiri kanan sudah terpasang dan softarnya juga sudah. Power supply untuk kipas juga sudah terpasang di box. Selanjutnya kita pasang bagian tengah power supply untuk menyuplai drivernya ya. Jadi untuk pemasangan komponen sudah sesuai ya dari lubang yang tadi, spacer yang kita siapkan tadi ya yang pertama. Jangan lupa dikasih skrup ya guys setiap spacernya agar komponen yang kita pasang tidak lepas atau menculat ya. Oke rekan-rekan, selanjutnya kita akan pasang bagian kabel ini. Ini adalah kabel yang menyambungkan output power supply ke input driver. Jadi di output power supply ada positif, ground dan negatif. Dan di input driver juga sama, ada positif, negatif dan ground. Jadi untuk pemasangan kabel jangan sampai salah, kita harus teliti dan kita cek ulang lagi ya, agar kita tidak kena resikonya kemungkinan bisa rusak ya. Di sini saya sudah menggunakan soket ya, skun, jadi lebih mudah untuk pemasangan. Ini kabel negatif ke negatif, dan untuk ground masuk ke ground, lalu ini yang positif saya sambung ke output positif. Seperti ini ya rekan-rekan. Jadi untuk kabelnya jangan sampai salah dan terbalik. Sama di bagian kiri ya, karena powernya sama, jadi kita juga harus menyambungkan yang sama kabelnya. Oke, negatif, ground, dan ini yang positif. Oke, ini udah selesai penyambungan input drivernya dari output power supply-nya ya. Selanjutnya kita rakit bagian panelnya ya, depan dan belakang. Kita pasang yang bagian paling mudah dulu ya guys, panel depan. Jadi sebelum saya pasang, saya akan jelaskan untuk panel depannya. Ini adalah kit panel depan. Sini memiliki beberapa lampu indikator dan menggunakan spacer ukuran 2 cm. Lalu di bagian sini juga ada potensio ya. Dan ini ada untuk volume ke potensio nanti ya. Ini nanti masuk ke driver. Dan ini adalah soket-soket lampu indikatornya. Dan untuk cara pemasangannya sangat mudah ya, dari dalam. Nah, seperti ini ya.
Lalu kita baut di sini guys, ada 4 baut ya. Panel depannya sudah terpasang dan ini sangat rapih ya, dia terlihat gimana gitu, ceper ya guys, rapih, dan lampu LED-nya tidak menonjol. Kita lanjut ke bagian panel belakang. Baik, ini adalah panel belakang untuk box CA10 yang akan saya gunakan. Ini sudah terpasang 2 saklar. Ini adalah saklar mode, tapi nanti tidak saya gunakan. Lalu di sebelahnya ada lubang-lubang untuk input dan input link. Sebelahnya ada outputnya yang menuju ke speaker. Dan sebelahnya lagi ada binding push untuk input speaker juga, atau output yang menuju ke speaker. Lalu di bagian atas ini ada fuse, dan di bawahnya adalah kabel, serta yang 2 lubang besar ini adalah lubang kipasnya ya. Oke rekan-rekan, lanjut untuk pemasangannya. Di sini akan saya pasang dulu untuk inputan ya, jack XLR-nya. Kita pasang di belakang dari sini. Oke, di sini saya sudah selesai memasang skrup-skrupnya. Lalu lanjut ke pemasangan output speakernya. Seperti ini bentuknya, dan kita pasang dari belakang juga ya. Baik, untuk pemasangan inputan dan output sudah terpasang. Lalu selanjutnya kita pasang bagian binding push. Untuk binding push nanti ada kabel juga menyambung ke jack Canon ini ya. Untuk pemasangan binding push ini sendiri kita harus melepas dulu ya baut-bautnya ini, skrupnya kita lepas semua. Dan ini juga kita lepas. Lalu yang kita sisain ini ya satu, kita masukin dulu. Lalu kita taruh di sini guys. Nah seperti ini ya. Oke, sebelum saya melanjutkan videonya, saya akan jelaskan dulu. Untuk bagian binding push seperti ini ya. Jadi 2 besi ini jangan menempel di box ya. Karena kalau menempel dia nanti sama aja nempel, itu akan terjadi konslet. Saat pemasangan kita harus didampingi oleh tester ya, untuk mengecek apakah dia nempel ke bodi atau tidak. Oke, saya akan lanjutkan untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya sendiri, lalu kita masuk di sini ya. Setelah masuk, lalu kita pasang di bagian belakang panelnya ini. Jadi ini berfungsi untuk menyapit boxnya ya, seperti ini. Jadi boxnya nanti di tengah sini, lalu ini dipasang dan kita skrup ya, baut skrup seperti ini guys, dikencangkan. Nah ini jadi dia sudah menggigit si boxnya ya, seperti ini. Selanjutnya ring lagi yang bergerigi, baru pasang skunnya. Lanjut ke ring lagi yang bergerigi, lalu kita kunci dengan skrup. Seperti ini ya pemasangannya. Oke, jadi seperti ini setelah binding push terpasang dan komponen yang lain juga sudah terpasang. Ini tampak bagian luar dan bagian dalam seperti ini. Ini tampak bagian dalam. Nanti untuk binding push yang hitam kita sambung ke bagian negatif ya, jack Canon. Yang merah juga kita sambung ke bagian positif jack Canon. Oke, di sini binding push sudah saya pasang semua. Lalu selanjutnya kita akan pasang fuse dan kipas. Baik, kita pasang fuse-nya. Kita lepas dulu ini. Ini ada 2 ya, kita lepas 1. Seperti ini. Lalu kita kencangkan di bagian dalamnya. Karetnya dulu. Pemasangan fuse sudah selesai. Kita lanjut ke pemasangan kipasnya. Untuk pemasangan kipas itu terserah rekan-rekan mau anginnya masuk atau anginnya keluar. Di sini saya akan untuk angin masuk ya. Jadi dia meniup angin ke drivernya. Kalau rekan-rekan mau yang mengeluarkan angin dalam boxnya juga bisa. Kita tinggal balik saja pemasangan seperti ini dan seperti ini ya. Seperti ini ya untuk pemasangannya. Seperti ini.
Di sini saya sudah selesai memasang komponen-komponen di bagian panel belakang. Sekarang kita pemasangan untuk bagian input AC-nya. Ini penampakannya jika sudah terpasang semua. Ini isi 3 1,5 semua. Saya sudah siapkan skun dan ini nanti untuk ke bodi. Ini sudah saya pasang juga untuk stopper kabelnya. Kita lepas dulu untuk ini. Sangat mudah pemasangannya. Saya praktekkan untuk saya tarik kuat sekali dia. Ini ground nanti masuk ke bodi ya, bisa kita pasang di kipas ini atau bisa kita pasang nanti di mana ya, yang penting nempel bodi. Satu ke fuse sini, satu ini masuk ke input bagian softar ya. Lalu nanti di fuse satu ini masuk juga ke softar. Oke, di sini saya sudah siapkan kabel. Ini untuk kabel volume dan ini untuk kabel input. Ini adalah volume, kita masuk di bagian drivernya. Di sini ada dua soket ya. Satu untuk input dan satunya untuk volume. Jadi untuk kabel ini masuk di bagian volume. Dan yang sebelahnya juga. Ini ada input ya, input balance. Kabelnya masuk di sini, input balance. Kita rapihkan juga ya, seperti ini. Lalu yang ujungnya nanti masuk di panel belakang ya, input bagian XLR. Saya akan pasang ini dulu. Ini adalah kabel termostat untuk penyuplai kipasnya. Saya akan pasang di sini. Untuk yang satu ini adalah kabel termostat juga yang di sebelah kiri. Oke, pasang di sini. Lanjut, ini adalah input, kabel input masuk di bagian input juga. Dan yang sebelah kiri juga masuk. Ini adalah kabel kipas. Kita langsung sambung aja di sini ya. Di power supply kipasnya yang sudah kita rakit. Nah, seperti ini untuk kipas. Dan untuk penyambungan kabel AC-nya sambung di sini. Dan ini nanti ground saya akan sambung di sini dan saya baut. Oke, untuk groundingnya sudah terpasang juga dan semua kabel panel belakang sudah terpasang. Tinggal kita baut aja ya boxnya, kita pasang. Nah, ini untuk kabel bagian kipas dan proteknya sudah saya pasang. Lalu untuk kabel input dan kabel AC-nya juga sudah saya terpasang, grounding. Dan untuk panel belakangnya juga sudah saya pasang. Selanjutnya kita akan lanjut bagian pemasangan trafo di sini ya. Sebelum saya memasang trafonya, saya akan memasang kabel-kabelnya dulu. Di sini banyak kabel yang belum saya pasang. Salah satunya adalah kabel ini ya. Kabel dari outputnya ke speaker. Kabel output driver yang sudah melalui portek ya ke speaker. Nah, nanti kabelnya nyambung di sini. Di jack XLR ya. Ada 4 di sini, jadi kiri kanan dua-dua output speakernya. Oke. Dan kabel ini indikator ya, indikator lampu bagian panel depan seperti sinyal protek dan klip serta aktif. Ini proteknya, ini sinyal klip dan aktifnya.
Oke guys, lanjut ke pemasangan trafonya. Di sini saya menggunakan trafo donat 10 ampere. Ini versi balapnya dan ini kabel input. Ini outputnya yang 45 volt CT dan ini juga. Lalu ini ekstranya 15 CT dan ekstra yang 12 CT untuk menyuplai kipas nanti ya. Yang 15 untuk menyuplai speaker protectnya dan yang 45 CT untuk menyuplai drivernya. Biasanya yang pertama saya pasang adalah kabel inputnya ya. Pasang di output softar. Oke, inputnya sudah masuk. Sekarang kita pasang kabel outputnya 45 voltnya. Kita masuk di input power supply ya. Ini walaupun kabelnya hitam semua, di sini udah saya kasih tanda ya. Ini ada gelangnya, ini adalah CT. 15 CT-nya untuk speaker protectnya. Yang terakhir 12 volt untuk power supply kipas. Oke rekan-rekan, saya sudah memasang semua kabelnya dari trafo menuju driver, speaker protect, dan kabel-kabel output juga sudah saya pasang semua di sini ya. Jadi selanjutnya kita pasang adalah kabel ini untuk saklar dan kabel-kabel lampu indikator dan kabel volume. Oke, lanjut ke videonya. Kita pasang dulu bodi sampingnya ya guys. Oke, kita lanjut pemasangan untuk panel depannya. Oke, saklar sudah terpasang dan kita pasang untuk kabel-kabelnya. Di sini saya pertama masang adalah kabel untuk saklar, kabel volume, yang terakhir lampu indikator. Oke, semuanya sudah saya pasang dan kita mulai pemasangan boxnya ya guys. Oke rekan-rekan, videonya sudah selesai, video tutorialnya sudah selesai dari awal sampai akhir sesuai janji saya. Saya sudah membuatkan video tutorial cara merakit sebuah power amplifier. Ini adalah hasilnya, spek-speknya, dan sekarang kita lanjut ke video check soundnya. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, saya ucapkan untuk rekan-rekan semua, terima kasih karena sudah mengikuti video saya. Dan untuk rekan-rekan yang baru hadir, saya sarankan untuk menyubscribe channel saya agar channel ini semakin ramai dan membawakan video-video yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga videonya juga memberikan inspirasi untuk kita semua. Amin. Oke, lanjut aja langsung ke video check soundnya ya.